minta. Kita minta sama manusia kecewa nggak Bu? Kadang minta kalau dikasih, kalau enggak minta tolong sama manusia, berharap sama manusia, kalau tidak sesuai yang kita harapkan, kita kecewa. Maka kita diminta oleh Allah jangan berharap sama manusia, jangan berharap kepada selain Allah. Maka la ilaha illallah kita kuatkan dalam diri kita, bahwa Allah sebaik-baik yang menjaga kita. Allah tempat menampung segala curhatan, cerita kita. Yang paling memahami diri kita itu Allah, yang paling menerima keadaan diri kita itu Allah, ya. Allah yang paling tahu keadaan kita, Allah yang paling menerima keadaan kita. Bu, kita mau ngadu di mana? Mau minta sama siapa kalau bukan minta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kalimat la ilaha illallah dikuatkan, senantiasa dilazimkan dalam lisan kita. Barang siapa yang melazimkan kalimat la ilaha illallah daqalal jannah, dia masuk surga. Dimudahkan di akhir hayatnya ketika terbiasa melazimkan kalimat la ilaha illallah, maka akan terbiasa hingga ketika akhir hayat kita mudah mengucap kalimat itu, ya. Jadi dibiasakan kalimat-kalimat yang baik, tanamkan di hati la ilaha illallah, yang kita masukkan di dalam hati, yang kita kuatkan di dalam hati pengharapan kepada Allah, bukan pengharapan kepada makhluk. Kalau di hati kita lebih banyak berharap sama makhluk, ya siap-siap kita akan kecewa, siap-siap kita akan kehilangan, kan gitu ya Bu ya. Tapi ketika berharap dengan Allah, berharap kepada Allah, Allah tidak pernah mengecewakan kita. Hanya kita yang sering ngecewain Allah. Ya Bu ya, kita sering gak Bu kecewain Allah Bu? PHP-in Allah, niat bangun tahajud bablas. Ya Bu ya, padahal udah nyetel alarm, dipencet lagi, nyala lagi, pencet lagi. Ntar dulu deh 10 menit lagi. Akhirnya subuh deh. Mau sedekah, ntar dulu deh, ditunda lagi, kan gitu ya. Allah mah paham kok Bu sama keadaan kita, ya ini. Tapi ketika kita punya janji sama manusia, manusia paham nggak dengan keadaan kita? Enggak. Janji ya janji, kan begitu. Ketika kita janji sama manusia, tiba-tiba kita nggak tepati janji itu, manusia pasti marah. Tapi Allah nggak pernah marah. Ketika kita janji mau jadi hamba yang baik di hadapan Allah, tapi akhirnya kita bermaksiat, Allah nggak marah Bu, tapi Allah terus memberikan kesempatannya untuk kita. Sampai hari ini Allah berikan kesempatan kita masih diampuni dosa kita. Punya dosa Bu? Banyak kayak saya. Dosa saya juga banyak banget. Maka sampai hari ini kita diampuni oleh Allah. Allah paham akan diri kita yang lemah ini. Kadang kita mengadu ke Allah, Allah dengerin. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Datang kepadaku, minta kepadaku, aku akan kabulkan, kata Allah. Maka sering minta sama Allah, jangan minta sama manusia, ya Bu ya. Apalagi sampai menghinakan diri kita di hadapan manusia. Jangan hina kita minta sama manusia, tapi mintalah sama Allah, pertolongan kepada Allah. Lalu yang kedua siapa? Ketika Abu Hurairah bertanya, man as'adun nas bisyafa'ati yaumil qiyamah, ya Rasulullah, siapa manusia yang gembira di hari kiamat mendapatkan syafaatmu? Maka Rasul menjawab, dia yang gembira mendapatkan syafaatku yang ketika keluar dari dunia dia masuk ke dalam akhirat dengan iman. Keluar dari dunia itu mati, masuk ke alam akhirat matinya bawa iman. Ini. Maka kita minta sama Allah supaya Allah kuatkan iman kita yang kadang naik, kadang turun. Ini iman manusia kan up and down. Maka kita minta sama Allah supaya Allah perbaiki iman-iman kita. Jangan terkesan dengan suasana Bu iman. Ketika di majelis baik semua imannya, tapi ketika nanti keluar turun
Lagi Ramadan kenceng semua imannya, tiap hari bisa baca Quran, tiap habis sholat baca Quran lagi, habis sholat asar baca Quran lagi. Tapi setelah Ramadan berlalu, boro-boro Qurannya dibuka. Nah, itu iman kita tergantung suasana. Jangan sampai iman terkesan dengan suasana. Terus dirawat supaya menumbuhkan cinta, menumbuhkan ketaatan-ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika iman dirawat dengan baik, kan iman seperti halnya tanaman. Ketika kita punya tanaman, menanam dan pengen punya hasilnya berbunga atau berbuah yang segar, berbunga yang cantik. Ya, berarti kan memang harus benar-benar fokus kita rawat tanaman tersebut. Kalau menghasilkan bunga, menghasilkan buah, kita senang merawatnya. Pasti penuh dengan kesabaran, ada prosesnya. Begitu juga ketika iman kita rawat, yang tadinya sempit hati jadi lapang, yang tadinya gundah jadi tenang. Ya, ketika iman dirawat dengan baik akan menghasilkan ketakwaan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena iman dan takwa seperti dua sisi mata uang, nggak bisa dipisahkan. Maka bertakwa dengan sebaik-baiknya takwa, iman. Lalu yang ketiga siapa? Yang mendapatkan syafaatku, kata Nabi, yang tidak pernah menduakan Allah dengan keadaan apapun, tidak pernah menduakan Allah, tidak pernah menyekutukan Allah dalam keadaan apapun, baik senang dan susahnya. Lagi susah, jualannya sepi, datang ke orang pinter. Orang pinter dalam tanda kutip ya Bu ya. Orang pinternya dalam tanda kutip ya. Terus dikasih jampi-jampi. Datang ke orang pinter. Orang pinternya aja masih minta sama Allah. Kenapa kita nggak langsung minta sama Allah aja? Kenapa harus ke orang pinter dulu? Orang pinter tanda kutip ya Bu ya. Gitu. Alias D ya Bu ya. Yang datang ke orang pinter berarti yang datang ke orang yang datang ke orang pinter berarti yang datang ke orang iyalah bodoh lah. Orang kita masih punya Allah, kenapa nggak langsung minta sama Allah? Di surat Al-Ghafir aja Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, datang kepadaku, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Langsung minta sama Allah, tidak menduakan Allah, tidak berbuat kemusyrikan, lebih percaya hal-hal yang sifatnya melebihi ketetapannya Allah. Nggak boleh dalam kehidupan kita sehari-hari yang relate dengan kehidupan kita. Kadang kita nggak sadar mencintai sesuatu melebihi cinta kita kepada Allah. Cinta suami, takut banget kehilangan suami ya, tapi nggak takut ketika kehilangan ketaatan kepada Allah. Mencintai pekerjaan sampai rela ninggalin sholatnya, meeting dari pagi sampai sore, sholatnya ditinggal. Itu ibarat sedang menduakan Allah, meninggalkan ketaatan. Nah ini kadang kita nggak sadar. Ngejar dunia, mati-matian ngejar dunia, sesuatu yang nggak dibawa mati tapi kita kejar hingga menghilangkan ketaatan kita yang kadang relate dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Boleh kita kehilangan sesuatu karena Allah, tapi jangan sampai kita kehilangan Allah gara-gara apa yang kita kejar. Lalu apa lagi? Siapa lagi yang mendapatkan syafaat? Kata Nabi, yang ketika namaku disebutkan dia menjawab salamku alias bersolawat kepada Nabi. Ini syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan. Siapa pertanyaan yang akan nolong kita kalau bukan diri kita dengan amal soleh yang kita bawa? Amal soleh inilah yang penyelamat kita kawan. Ibaratnya kita sedang akan menuju pintu ya. Setelah dari dunia kita menuju perjalanan yang semakin panjang. Kalau dunia ini kan perjalanannya singkat Bu. Hari ini kita dikasih kesempatan sama Allah masih bernafas, besok belum tentu.
Ada orang hari ini ke masjid, besok tiba-tiba ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Ya. Bapak, ibu, disebutin. Terus kita, lah kemarin baru duduk di masjid sebelah-sebelah nama saya, kan gitu. Jadi perjalanan di dunia adalah singkat. Ibaratnya nih Bu, malaikat Israel itu dalam satu hari, dalam 24 jam ini bolak-balik di hadapan kita selama 70 kali. Selama 70 kali. Ibaratnya kalau di depan kita ada orang pegang senjata, berdiri di depan kita, ya, ngawasin kita. Apakah saat itu kita masih berani nyolong? Apakah saat itu kita masih berani ngambil, Bu? Ketika orang di depan kita pegang senjata, ngawasin kita, apakah saat itu kita masih berani ngambil, nyolong enggak, mencuri enggak? Pasti langsung ditembak saat itu juga. Begitulah malaikat Israel satu hari bolak-balik 70 kali. Apakah kita masih berani untuk maksiat? Yang kita nggak tahu ketika kita sedang maksiat, Allah ambil nyawa kita. Nauzubillah min dzalik. Kita semua pengen berakhir dengan yang baik, husnul khotimah. Maka kejar bagaimana menggapai husnul khotimah, bagaimana menggapai keridhaan Allah. Karena tujuan hidup manusia mencari ridhonya Allah. Ibadah kita agar Allah ridho. Apapun segala hal ibadah, mau habli minallah, ibadah terhadap Allah, habli minanas, ibadah terhadap manusia, harus mendatangkan keridhaan Allah. Kalau Allah ridho, Bu, masuk surga semata-mata bukan karena sholat kita. Masuk surga semata-mata karena Allah ridho, karena Allah kasih rahmat sama kita. Bukan karena sholat tahajud kita, bukan karena sholat-sholatnya kita, tapi karena Allah punya rahmat. Rahmat itu terlihat karena bagaimana kita mampu menyebarkan kasih sayang kepada hamba Allah yang lainnya. Bagaimana kita mampu memuliakan hamba Allah yang lainnya. Ini. Bagaimana kita ingin diperlakukan oleh Allah dengan baik, maka bagaimana kita memperlakukan hamba Allah dengan baik. Ini yang mendatangkan rahmat Allah. Bukan karena sholat kita yang mendatangkan, yang membawa kita masuk surga, bukan. Sholat syariat, wajib kita sholat, Bu. Tapi kita nggak sholat pun nggak merugikan Allah. Yang rugi kita, ya Bu ya. Kita sholat, nggak sholat, yang dirugikan kita, yang diuntungkan kita, bukan Allah. Tapi Allah ingin memberikan ridho dan rahmatnya ketika setelah sholat kita tuh punya kepekaan terhadap manusia, peduli terhadap hamba Allah yang sedang kesusahannya, sedang membutuhkan pertolongan kita. Ini yang membawa rahmat Allah. Bagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus oleh Allah menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diutusnya baginda Nabi Muhammad untuk menyebarkan kasih sayang rahmat ke seluruh alam. Baginda Nabi Muhammad itu orang yang memanusiakan manusia. Karena banyak sekarang di akhir zaman, banyak manusia tidak memanusiakan manusia. Tapi kita dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad. Akhlak beliau menjalin hubungan yang baik itu justru dengan orang-orang yang pernah tidak baik terhadap beliau. Bagaimana penderitaan beliau, dihujat, dicaci, dilemparin kotoran, diludahi, tapi beliau memberikan rahmat untuk mereka. Hidayah Allah yang menurunkan. Dan karena akhlaknya beliau, keramahan, kasih sayangnya, hingga yang benci jadi cinta. Itu akhlak, itu yang benar. Kalau keburukan dibalas dengan keburukan itu biasa, Bu. Tapi ketika keburukan dibalas dengan kebaikan itu yang luar biasa. Ini yang akhirnya orang yang benci jadi cinta. Seperti lihat di zaman Nabi dulu, banyak orang yang tidak mengimani Nabi, benci dengan Nabi, nggak percaya dengan Nabi. Tapi karena Nabi menyebarkan akhlak, memanusiakan mereka, para pembencinya, yang benci jadi cinta. Ini dicontohkan oleh Nabi. Maka di bulan Muharram ini
saatnya momentum kita. Ini kan syahrullah, bulannya Allah Muharram ini. Di bulan Muharram ini segala hal dilipat gandakan. Ibadah kita dilipat gandakan, maksiat kita dilipat gandakan dosanya. Kan begitu. Ya. Jadi ketika Allah memberikan kesempatan kita hari ini, tugas kita pasti Allah tugaskan kita ketika diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakan kita dan jin hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, ibadah itu kan ada dua, habli minallah, habli minannas. Kalau habli minallahnya yang untuk Allah itu syariatnya wajib. Kita sholat menyembah Allah, syariatnya wajib. Wajib, sholat itu wajib, bukan sunnah, bukan wajib. Ya kan, Islam itu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, itu Islam. Ya, itu Islam. Berarti semua ini syariat, wajib. Tapi yang dilihat oleh Allah ini habli minallahnya, kewajibannya. Tapi selain itu ibadah yang kita lakukan ini ya, harus membawa keridhaan Allah, harus membawa turunnya rahmat Allah. Berarti dari efek ibadah kita ini harus membawa kebaikan, harus mampu menumbuhkan kepedulian kita terhadap hamba Allah, terhadap makhluk Allah, terhadap semesta alam ini. Ini habli minannas. Seorang istri rajin ibadah, ya berarti kalau udah rajin ibadah, taatnya makin rajin. Rajin ibadah, taat sama suami. Habli minallah, habli minannas. Seorang suami habli minallahnya baik, habli minannasnya sama istri baik. Karena istri dan suami ini ibaratnya rumah, Bu. Suami yang jadi atapnya, gentengnya, istri yang jadi pondasinya, tiang-tiangnya ini. Kalau jadi pondasi berarti pondasinya harus kuat. Nih tiang ini kalau nggak kuat, bangunan atasnya roboh. Berarti istri, ibu harus pondasinya harus kuat nih. Kuat itu bukan bisa mindahin lemari sendiri ya Bu ya. Kuat bukan itu. Bukan ibu bisa mindahin lemari sendiri, itu hebat banget itu. Minum obat kuat kayaknya ibu. Tapi kuat bagaimana tirakatnya kenceng di hadapan Allah. Tauhidnya kuat, yakin akan segala kehendak Allah, mengimani kodok dan kodarnya Allah. Kuat dengan doa, kuat dengan ibadahnya, kuat dengan tauhidnya. Menjadi tameng, penjaga untuk anak-anaknya, untuk dirinya, untuk suaminya. Nah, suami jadi atapnya, gentengnya. Namanya genteng, kapanpun kadang bisa copot, ya Bu ya. Kadang bisa melorot jadi bocor. Kan begitu. Ya tinggal dibenerin. Ya, dirapiin lagi, jangan sampai atap itu jadi ambruk. Kan begitu. Kalau hanya bocor bisa diperbaiki, dikasih aku approve lagi, kan begitu. Tapi kalau udah ambruk, nah ini lebih parah, lebih repot. Maka suami istri jadi ibaratnya rumah, jagalah rumah itu yang di dalamnya ada anak. Tugasnya sama-sama. Habli minallah, saling mengingatkan. Dalam hal ibadah, habli minannasnya saling merangkul, kan begitu. Ini Allah berikan kesempatan kita di dunia sebentar, bentar banget. Maka jangan disia-siakan, jangan disia-siakan kesempatan ini. Karena kalau udah kembali kepada Allah, udah gak ada kesempatan lagi ya Bu ya. Bener gak Bu? Hari ini kita yang masih hidup masih bisa sholat, masih bisa baca Quran, masih bisa istighfar, masih bisa berzikir kepada Allah, masih bisa sedekah. Yang sudah kembali kepada Allah, yang sudah meninggal, mereka nggak punya kesempatan itu. Mereka berharap kiriman doa dari orang yang ditinggalkan, anak-anaknya. Ya kalau anak-anaknya ingat, kalau anak-anaknya lupa, berarti apa yang mereka andalkan? Ya amal soleh diri dia sendiri.
yang dia bawa ketika di dunia. Dengan perjalanan yang panjang. Kematian itu perjalanan panjang. Kematian itu persinggahan pertama. Persinggahan pertama itu ada di alam kubur, Bu. Alam kubur adalah perjalanan yang panjang sekali. Persinggahan pertama itu di alam kubur. Mu'adz bin Yahya itu ketika mengingat neraka dia nggak menangis, Bu. Tapi ketika dia duduk di depan pusara, dia menangis ketakutan. Ketika ditanya, wahai Mu'adz, kenapa engkau ketika mendengar tentang neraka, engkau tidak menangis? Tapi ketika engkau mendengar tentang alam kubur, engkau menangis. Engkau menangis ketakutan. Apa jawab Mu'adz? Karena alam kubur adalah persinggahan pertama. Kalau persinggahan pertama aja aku tidak selamat, bagaimana persinggahan-persinggahan selanjutnya? Masih ada alam mahsyar. Kita dibangkitkan semuanya dalam keadaan telanjang satu sama lain. Gak ada yang bisa nolongin kita saat itu. Manusia saling lari satu sama lain. Suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, anak lari dari orang tuanya, orang tua lari dari anaknya. Semuanya nafsi-nafsi. Menyelamatkan dirinya sendiri, saling menginjak satu sama lain dalam keadaan sejengkal matahari ada di atas kepala kita. Panas luar biasa, bercucuran keringat, saling menginjak satu sama lain. Alam mahsyar. Kalau di alam mahsyar kita selamat, diselamatin oleh Allah melalui syafaatnya baginda Nabi, selamat kita. Setelah alam mahsyar masih ada lagi alam mizan, timbangan amal kita. Apakah selamat kita di situ? Kalau kita selamat di situ, naik lagi. Di mana? Kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang di bawahnya api menyala-nyala. Satu helai rambut dibelah 7. Ini. Maka Mu'adz menangis ketika melihat alam kubur. Tapi kalau mendengar neraka, nggak nangis, tapi nggak seperti menangisnya dia ketika dia melihat duduk di depan kuburan. Karena alam kubur adalah persinggahan pertama. Ketika persinggahan pertama aku tidak selamat, untuk persinggahan selanjutnya aku tidak akan selamat. Maka kesempatan kita ini untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka, dari step-step yang akan kita masuki. Ya Bu ya. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini perintahnya, menjaga diri ya dan keluarga kita. Maka kesempatan untuk terus fastabiqul khairat, kesempatan untuk terus waf'alil khairat dan berbuat kebaikan. Nah, bulan Muharram inilah momentumnya, Bu. Syahrullah, bulannya Allah yang segala sesuatu dilipat gandakan. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah perbanyak niat yang baik. Diawali dengan niat yang baik ya. Jangan punya niat yang buruk. Bahkan di dalam hadis dikatakan, baginda Nabi SAW mengatakan, barang siapa di pagi hari ketika bangun tidurnya ya, dia tidak punya niat ingin menzolimi orang, maka Allah ampuni dosanya saat itu. Barang siapa yang di pagi hari bangun tidur dia tidak punya niat untuk menzolimi orang lain, maka Allah ampuni dosanya saat itu. Dan barang siapa ketika bangun di pagi hari dia punya niat ingin menolong orang lain, maka Allah berikan pahalanya haji mabrur. Insya Allah. Udah haji, Bu? Berbuat baik aja terus, Bu ya, hingga mendatangkan kemudahan dari Allah. Gak ada yang sulit bagi Allah. Kalau Allah sudah mengatakan kun fayakun, kamu pergi, walaupun kita nggak punya uang. Orang yang punya uang yang mengatakan aku bisa berangkat haji furodah 1 miliar, tapi kalau Allah belum mengatakan kun fayakun, bisa berangkat nggak, Bu? Banyak kemarin, tahun ini banyak haji yang tidak berangkat. Tapi kita yakin dengan kun fayakun, ya Allah, perbaiki niat, tasihun niat, luruskan niatnya yang baik ya. Bu, kita baru niat saja nih
kita punya niat yang baik baru niat. Ya. Di dalam hadis lain dikatakan, barang siapa yang mempunyai niat untuk menolong orang, baru niat saja, ya. Tetapi dia tidak mewujudkan niat tersebut. Ya. Kita niat nih, bangun tidur, saya mau bantuin saudara saya mau kirimin beras hari ini, niat nih. Tapi akhirnya kita nggak jadi, karena ada keperluan lain. Itu sudah dicatat oleh Allah satu kebaikan, walaupun baru niat, tapi belum kita lakukan, sudah tercatat satu kebaikan. Tapi ketika kita punya niat yang buruk, kemarin saya dizolimi sama dia nih, lihat aja hari ini. Punya niat yang buruk, hari ini saya mau balas kezoliman dia. Niat mau ngebales, tapi nggak jadi, tetap tercatat satu dosa, Bu. Itu bedanya. Berarti jauh lebih baik kita punya niat yang baik. Niatin aja yang baik terus. Niat yang baik ya, Bu ya. Lalu amalan apa yang kedua? Di bulan Muharram ini momentum kita untuk memperbaiki diri di hadapan Allah. Perbanyak sedekah. Kan lagi dilipat gandakan, Bu, ya. Perbuatan baik kita dilipat gandakan. Tidak ada orang yang karena sedekah jadi miskin. Muharram ini kan lebarannya anak-anak yatim, ya Bu ya. Maka Rasul mengatakan dalam hadisnya, ya, Rasulullah SAW, barang siapa yang peduli dengan anak yatim, menyantuninya, memeliharanya, memberikan pakaian, makanan, pendidikan, maka dia akan duduk di surga bersamaku sedekat ini. Rasul sambil menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah. Dia akan ke surga, duduk di surga bersamaku sedekat ini, kata Nabi. Jari telunjuk dan jari tengah kan dekat ya, Bu ya. Ini bulan Muharram, momentum untuk kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena Bu, di bulan Muharram ini banyak mukjizat yang Allah turunkan atas peristiwa-peristiwa. Di 10 Muharram, bagaimana Allah memberikan pertolongannya kepada Nabi Adam alaihissalam. Taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah. Taubatnya Nabi Adam, peristiwanya yang pertama, taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah setelah ribuan tahun. Ketika Nabi Adam melakukan satu kesalahan di hadapan Allah, diusir oleh Allah di surga, dipisahkan dengan istrinya Siti Hawa karena satu kesalahan, ya Bu ya. Atas bujuk rayu Hawa, iblis merayu Hawa untuk Hawa mengatakan kepada Nabi Adam untuk mendekati buah tersebut. Bukan hanya didekati, tapi dimakan. Padahal Allah sudah melarangnya. Maka diusirlah dari surga, dipisahkan dengan Siti Hawa ribuan tahun. Dan peringatan Muharram, 10 Muharram, taubatnya Nabi Adam diterima. Ketika Nabi Adam berdoa kepada Allah, bertobat, Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa bikin satu kesalahan di hadapan Allah, diusir dari surga, Bu.
Nah kita berapa kali bikin kesalahan kepada Allah belum masuk surga bu? Belum masuk surga aja udah bikin salah terus. Nabi Adam udah masuk surga, bikin satu kesalahan diusir. Itu bedanya ya bu ya. Kita belum masuk surga, tapi udah banyak salahnya. Maka ini perbanyak taubat. Ya, pikirkan dosa kita, pikirkan keselamatan kita. Daripada kita sibuk mikirin orang, mikirin dosa orang, kita juga banyak dosanya yang kita butuh ampunannya Allah. Maka yang kita segerakan wasyari'u ila magfirati min rabbikum wal jannah. Bersegeralah mencari ampunan dari Tuhanmu dan surga tuh. Bersegera mencari ampunan dari Tuhanmu dan surga. Karena kita banyak dosa dan yang mengampuni kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bikin salah sama Allah, minta ampun, yakin, taubat bener, taubatan nasuha, ya, taubatan sadiqah. Taubatan sadiqah itu taubat yang membara, Bu. Taubatan sadiqah itu taubat yang gimana ya? Yang kita semangat banget. Ya. Membara. Ini ada kisah cerita dulu. Ketika ada seorang perempuan di zaman Nabi, perempuan tersebut mendatangi Rasulullah, ya, dan mengatakan, ya Rasulullah, aku telah berzina, maka rajam aku ya Rasulullah. Rajam itu minta dipukul sampai akhirnya dia mati. Rajam aku ya Rasulullah. Maka dengan arifnya, bijaksananya Rasul, Bu, Islam itu agama solusi. Islam itu solusi. Maka lihat Rasulullah, ketika ada yang mendatangi seorang wanita yang sedang berzina, yang sudah berzina, minta dirajam, Rasul nggak langsung buru-buru merajam, Bu. Melihat dulu kondisinya. Ditanya, apakah engkau sedang dalam keadaan hamil? Ditanya, ya Rasulullah, aku hamil. Ya sudah, nanti dulu aja. Ya, selesaikan dulu sampai ini anak lahir. Gak buru-buru dirajam, Bu. Nah ini kadang manusia di akhir zaman, ya, ini sibuk banget sama dosa orang, akhirnya menghakimi. Kan begitu. Maka Rasul langsung mempersilahkan, nanti aja. Kamu datang lagi setelah anak ini lahir. Datang lagi nih, Bu, udah ngelahirin, datang. Ya Rasulullah, aku sudah melahirkan anakku ya Rasulullah, maka rajam aku karena aku sudah pernah berzina ya Rasulullah. Sebentar, engkau menyusui gak? Ya Rasulullah, aku menyusui anakku. Ya, berikan hakmu dulu. Selesaikan sampai engkau selesai menyusui. Menyusui berapa tahun, Bu? 2 tahun. Sampai engkau menyusui terlebih dahulu. Dia menyusui. Selesai menyusui, dia datang lagi, Bu. Ya Rasulullah, aku sudah menyelesaikan tugasku. Anakku sudah aku susui. Sekarang rajam aku ya Rasulullah. Baik kalau begitu. Dirajam sama Rasul sampai dia meninggal. Abu Bakar jijik, nggak mau menyolati. Kenapa kamu? Tanya Rasul. Dia seorang penzina ya Rasulullah. Rasul senyum. Kamu tahu? Ketika dia datang menemuiku, menyampaikan dia telah berzina, ya, dia minta dirajam, itu sudah pengakuan kejujuran dia. Dia minta dihukum saat itu juga, minta dirajam. Tapi karena dia sedang mengandung, aku meminta dia untuk datang lagi. Bisa saja dia lupa, gak akan datang lagi ya Bu ya. Namanya manusia, ya kan Bu? Lupa, bisa saja dia bermaksiat lagi, gak datang lagi ke Rasul. Tapi lihat, dia mendatangiku, masih mengingat, minta dirajam. Ketika aku suruh kembali, nanti saja. Kita gak pernah tahu tiap malam dia bertobat sampai menunggu dia melahirkan. Pasti dia bertobat kepada Allah. Hari-harinya dia akan menangis bertobat kepada Allah, menyesal dengan apa yang dia lakukan. Hingga dia sudah melahirkan, dia datang lagi menemuiku, minta dirajam lagi. Bisa saja dia lupa, tapi dia datang lagi minta dirajam. Aku mengatakan, apakah engkau menyusui? Iya. Selesaikan dulu menyusuimu. 2 tahun dia menyusui. Kita nggak pernah tahu hari-hari dia bertobat kepada Allah, menangis menunggu sampai dirajam. Allah ini Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Ya, dia datang lagi ini, dan dia sudah diampuni dosa, sudah dibersihkan dosanya oleh Allah.
Ini namanya taubatan sadiqah. Tobat dengan tobat membara. Dia menyesal, benar-benar menyesal dengan keadaan apa yang pernah dia kerjakan, maksiat yang pernah dia lakukan. Nah ini, ya. Nah kita jangan malas bertobat. Hampir setiap hari kalau perlu sebelum tidur tuh sholat taubat, Bu. Ya. Sebelum tidur sholat taubat. Kenapa kita nggak tahu 24 jam? Mungkin mulut kita pernah mengatakan hal yang tidak baik terhadap orang lain. Mulut kita mungkin pernah, lisan kita pernah kita pakai buat gibahin orang. Lisan kita sebagai istri mungkin pernah kurang ajar sama suami, membentak suami, ngelawan suami, bohong terhadap suami. Lisan kita mungkin pernah marahin anak-anak kita, atau pernah menghardik, apapun lah yang kita nggak sadar. Kita pernah durhaka mungkin terhadap orang tua kita. Maka sebelum tidur sholat taubat, minta ampunan dari Allah, dan minta Allah ampuni orang-orang yang mungkin zolim sama kita. Doakan, ya Allah, jika hari ini ada yang zolim terhadapku, menyakitiku, memfitnahku, maka aku sudah ampuni mereka, ya Allah. Aku sudah memaafkan, maka maafkan mereka, ya Allah. Ampuni mereka, ya Allah. Berkahi hidup mereka, ya Allah. Selamatkan hidup mereka. Ini. Dan jika itu yang aku lakukan, ada orang yang aku zolimi hari ini, ya Allah, baik dengan lisanku, baik dengan perbuatanku, ya Rob, ampuni aku, ya Allah. Bu, ini pernah dilakukan salah satu sahabat. Seorang sahabat ini ketika Rasul mengatakan sebentar lagi ada orang yang lewat, dia ahli surga. Dilihat yang lewat dia biasa aja orangnya. Besok lagi akan ada yang lewat lagi, dia ahli surga. Begitu terus sampai akhirnya sahabat yang lain penasaran, kamu punya amalan apa sih? Kenapa Rasul setiap melihatmu selalu mengatakan engkau adalah ahli surga? Aku ingin tahu amalan apa yang kau punya. Sampai dia bermalam di rumahnya hanya ingin melihat amalannya tuh apa ya? Apa amalan yang nggak diketahui oleh kita semuanya gitu. Sampai Rasul mengatakan dia ahli surga. Dia menginap di rumahnya melihat, dia tahajud sama kok. Aku juga tahajud kan begitu. Tapi apa yang amalannya? Ternyata ketika ditanya apa amalannya, Bu, dia mengatakan bahwa aku gak punya amalan apa-apa, tapi aku berusaha sebelum tidur, aku selalu meminta ampun kepada Allah, dan meminta Allah ampuni orang-orang jika hari ini ada orang yang zolim terhadapku, benci terhadapku, fitnah aku minta sama Allah ampuni dia. Dan kalaupun aku yang melakukan itu, yang menzolimi mereka, aku minta Allah ampuni aku. Hanya itu amalannya. Ini. Jadi dia tidak punya dendam. Kan yang bahaya itu yang dendam, Bu. Betul nggak, Bu? Yang bahaya itu hati yang pendendam. Ini bahaya. Nauzubillah min dzalik. Emang kalau kita punya sifat dendam, ya, belum tersampaikan, belum terlampiaskan, tenang nggak, Bu, hidup kita? Tenang nggak? Nggak akan tenang. Orang hidup punya kotor hati, benci sama orang, dendam sama orang, nggak tenang. Kunci ketenangan hidup ketika kita tahu Allah melihat kita. Kunci ketenangan hidup ketika kita sibuk memperbaiki diri, tidak sibuk untuk urusan orang lain yang bukan urusan kita. Gak akan tenang, Bu, orang hidup ngurusin orang tuh gak akan tenang. Apalagi gak ada urusannya sama dia. Yang dipikirin udah jalan-jalan, kita stuck aja di dapur. Ya, Bu, ya. Ini rugi. Maka kesempatan kita, ya. Jadi amalan yang dilipat gandakan di bulan Muharram, sedekah, puasa nanti, puasa Asyura. Bahkan Rasul menganjurkan, ya, supaya berbeda dengan puasanya Yahudi, tambahin puasa tarwiyah 9-10 Muharram, ya. Karena orang Yahudi berpuasa di hari Asyura, maka supaya kita berbeda, untuk membedakan, kata Rasul, tambahkan puasa Tasu'ah ini, ya, puasa kita. Lalu menunggu pertolongan Allah.
ketika kita diberikan ujian. Yakin dengan pertolongan Allah. Tadi yang pertama, Nabi Adam di bulan Muharram turun pertolongan Allah, tobatnya Nabi Adam diterima. Yang kedua, Nabi Ibrahim turun pertolongan Allah ketika Nabi Ibrahim menunggu datangnya pertolongan Allah itu di dalam api ketika dibakar oleh Raja Namrud. Datang pertolongan Allah, api menjadi dingin. Tuh Bu, sambil sedekah tuh Bu. Ya, Allah yang menghendaki ibu untuk bersedekah tuh. Sedekah buat anak-anak yatim. Yuk, keluarkan sedekah terbaiknya, infak terbaiknya. Di bulan Muharram nih Bu, dilipat gandakan 10 kali. Jadi ibu kalau ngambil 100.000, ibu dapat 1 juta dari Allah nanti. Ya. Prinsip sedekah 100.000 ikhlas daripada ibu 10.000 nggak ikhlas. Kebalik Umi, 10.000 daripada 100.000 nggak ikhlas. Bukan kebalik, pelit namanya. Kita tahu konsepnya sedekah Bu, harus tahu konsep sedekah itu dikalikan 10 kali lipat pahalanya oleh Allah. Nah kalau kita ngasih 10.000 dikali 10 cuma dapat berapa Bu? 100.000 doang. Ibu kalau ngambil 100.000 dikali 10 dapat 1 juta dari Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga, dari arah yang tidak disangka-sangka. Tuh. Jadi ambilnya yang warna merah Bu. Ya Bu ya. Kalau nggak merah biru lah minimal. Ya Bu ya. Apa-apa udah mahal nih Bu. Masya Allah. Niatin ketika sedekah, niatin Bu. Ya Allah, dalam hati nih. Ya Allah, utang saya banyak nih ya Allah. Semoga dengan sedekah ini Engkau lunaskan hutangku ya Allah. Minta, Allah Maha Kaya. Jangan nanggung minta sama Allah. Ya Allah, ini saya sedekah ya Allah. Saya sedang berjuang ya untuk mendapatkan keturunan ya Rob. Dengan sedekah semoga Kau berikan keturunan. Gitu Bu. Ibadah itu harus ada doanya. Kalau nggak pakai doa sayang. Karena doa adalah intisari ibadah. Ketika kita sedang berdoa berarti kita sedang beribadah. Ya. Ibu sholat, habis sholat assalamualaikum, ibu langsung jalan sayang. Kayak yakin banget sholat kita diterima sama Allah. Sholat juga belum khusyuk ibu ya. Rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua ingat, yang lupa ingat di rakaat kedua. Rakaat ketiga lagi sujud mau bangun bingung, ini udah rakaat ketiga atau rakaat keempat ya? Gitu nggak Bu? Lagi sujud nih ibu rakaat ketiga, mau bangun bingung, ini udah rakaat berapa ya? Ya Bu ya? Iya Pak iya. Sering nggak gitu? Jadi habis sholat doa dulu. Jangan Allahumma lantas jalan. Allahumma antas salam wa minkas salam. Kan gitu, jangan Allahumma lantas jalan. Sayang, doa dulu. Ya, setidaknya baca ayat kursi. Jangan buru-buru pergi, terus doa. Ya Allah, ini sholatku belum khusyuk ya Allah. Ampuni sholatnya belum sempurna ya Allah. Terima rukuku, terima sujudku. Doa. Ibu sedekah nggak pakai doa sayang. Karena sedekah itu bisa menjadi terkabulnya doa, menjauhkan dari bala. Karena sedekah itu bisa jadi hidayah untuk orang lain. Ya, jadi doa, niatin doa gitu. Ya, doa itu ibaratnya listrik Bu. Doa ibaratnya listrik. Ya. Jadi kita bangun rumah nih. Ibu baru bangun rumah, rumahnya gede banget. Ya, listriknya 3000 watt. Tapi ibu setiap ruangan ibu pakein AC. Dapur pakai AC. Kamar mandi pakai AC. Orang kaya Bu. Bebas bisa beli AC berapa puluh biji, dipasangin AC semuanya. Tapi nggak mikirin listriknya.
Kuat atau enggak? Kira-kira mubazir enggak AC-nya, Bu? Jadi yang dipikirin apanya dulu? Listrik. Supaya ibadah kita enggak mubazir, pakai doa. Doanya dulu yang difokusin. Sedekah ada doanya. Ya Allah, semoga nih 100.000 yang saya kasih tadi untuk anak-anak yatim, untuk saudara-saudara di sana, ya Allah, semoga mampu meringankan kesusahannya dan Engkau ringankan kesusahanku, kan gitu. Ini jadi pakai doa, ya. Bibi yang dirahmati oleh Allah. Yang terakhir, tadi sampai mana, Bu? Oh iya, Nabi Ibrahim. Muharram adalah turunnya pertolongan Allah di bulan ini. Maka siapapun yang diuji oleh Allah, jangan lupa doa. Tadi udah tuh puasa, ya, sedekah, doa, kuatkan doanya. Ujian, fokus dengan pelajaran yang Allah berikan, sabar, ridho dulu tuh, Bu. Ketika kita diuji, ya Allah saya ridho, ya Allah. Terima kasih dengan ujian ini, ya Allah saya ridho. Supaya apa? Allah ridho sama kita. Jalannya mudah. Nah kalau kita nggak ridho gimana Allah ridho? Ya Allah kalau ridho, hati ini dibikin tenang sama Allah, Bu. Jalannya dimudahin, amal kebaikan dimudahin, amal solehnya dimudahin. Ini kalau Allah ridho. Mau sedekah walaupun dia lagi susah, tapi tangan enteng aja mau ngasih orang. Kenapa? Ya karena Allah yang membukakan jalan itu. Ada orang rumahnya samping masjid, males banget masuk masjid. Buat sholat aja kayaknya berat banget tuh kaki. Maka kita butuh ridhonya Allah, butuh rahmatnya Allah yang bisa membuka jalan tersebut. Ya, jadi turun pertolongan Allah. Nabi Ibrahim di bulan Muharram ini peristiwanya, Allah berikan pertolongannya ketika dia berada di api Raja Namrud. Api itu menjadi dingin atas kehendak Allah. Nabi Yusuf, datang pertolongan Allah ketika Nabi Yusuf dibuang oleh saudaranya di dalam sumur. Datang pertolongan Allah, selamat Nabi Yusuf. Nabi Yunus menunggu pertolongan Allah, Bu, di dalam perut ikan. Baru Allah berikan pertolongannya, selamat. Nabi siapa lagi, Bu? Nabi Musa mendapatkan pertolongan Allah ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun. Datang pertolongan Allah, diselamatkan. Nabi siapa lagi yang selamat dari kapalnya ketika banjir bandang? Nabi Nuh, ya, diberikan keselamatan oleh Allah. Nabi siapa lagi yang sakit puluhan tahun diberikan kesembuhan oleh Allah? Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Yakub disembuhkan dari kebutaan. Itu semuanya peristiwanya di bulan Muharram, di 10 Muharram. Maka 10 Muharram ini, bulan Muharram ini bulan Syahrullah, bulannya Allah, bulan suci yang Allah lipat gandakan semua kebaikan dan Allah turunkan pertolongannya buat kita ketika kita diuji. Sabar dengan pertolongan Allah. Yang pertama ridho, yang kedua sabar dengan pertolongan Allah, yang ketiga tawakal kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi dari setiap permasalahannya. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tawakal, menyerahkan, bukan berserah ya, Bu, tapi menyerahkan semuanya kepada Allah. Ini baru ikhlas. Ikhlas, diikhlasin apapun yang terjadi. Ikhlasin. Kalau udah ridho tuh nanti enteng sendiri kok, Bu. Iya, saya ikhlas ya Allah. Ikhlas tapi bukan di mulut ya, Bu ya. Saya mah ikhlas, tapi ngotot ngomongnya. Giliran ketemu orangnya masih bedok. Tapi ikhlas adanya di hati. Hati yang senantiasa tadi ridho dengan segala yang menjadi ketetapannya. Insya yuk kita sama-sama berdoa. Semoga yang hari ini hatinya masih penuh kesel sama orang, Allah angkat nih
dendamnya dibuang, bencinya dibuang sama Allah, dijadiin hati yang lembut, hati yang lembut, hati yang bersih, qalbun salim. Karena hati manusia ini terdiri dari 3 nih Bu. Hati manusia terdiri dari 3. Yang pertama qalbun sahihun. Ya, hati manusia, nggak tahu kita ada di golongan hati yang mana. Ya. Kita bisa lihat sendiri kita ada di golongan hati yang mana. Hati manusia terdiri dari 3. Yang pertama qalbun sahihun. Hati sahihun, hati yang sehat. Dia berusaha untuk menyehatkan hatinya. Kenapa? Karena hati pusat pandangannya Allah. Allah nggak pandang apapun yang kita punya. Harta nggak dilihat sama Allah, jabatan apalagi. Tapi Allah lihat hati dan amal kita. Hati dan amal kita. Hati ibaratnya raja. Kalau rajanya baik, raja akan memimpin semua anggota tubuhnya untuk bekerja dengan baik. Matanya dipimpin untuk melihat yang baik, melihat orang dengan husnuzon bukan suuzon. Pikirannya dipimpin untuk berpikir yang baik, berprasangka yang baik. Telinganya dipimpin untuk mendengarkan yang baik-baik, mendengarkan dua pihak. Di tengah-tengah, pihak A lagi cerita, dua-duanya lagi berantem, kita di posisi tengah. Punya 2 telinga, dengerin, pihak sini didengerin, pihak sini didengerin. Supaya apa? Supaya bisa bijaksana sama bijak sini. Nah, Bu ya. Biar bijaksana sama bijak sini. Tapi iya, jangan bijaksana doang, yang sininya nggak bijak ya. Dengerin orang cuma sebelah pihak doang, yang pihak sini nggak didengerin. Oh, yang benci sama pihak sini aja, pihak sananya dimulia-muliain nggak ada yang tahu Bu. Ya, maka itu. Tapi kalau hati ini rajanya ini zolim, rajanya jahat, maka si raja akan memimpin anggota tubuh lainnya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Pikirannya untuk buruk sangka aja sama orang, suzon aja. Matanya melihat hal-hal dengan keburukan. Yang dilihat udah nggak baik aja tuh orang. Itu. Padahal kita nggak tahu 24 jam orang tersebut ibadahnya bagaimana, tobatnya bagaimana, nggak tahu. Ya. Telinganya dipimpin untuk melakukan hal baik semuanya. Karena dia tahu Allah Maha melihat keadaan hatinya. Maka hati kolbun yang pertama kolbun sahihun, hati yang sehat dari semua penyakit. Yang kedua kolbun maridun, hati yang sakit. Hatinya sakit. Sakit di sini penuh penyakit hati, dengki, sombong, hasad, apalagi tuh Bu, benci, dendam, iri, dengki, benci, dendam. Oh, stadium 4 Bu. Penyakitnya udah stadium 4 nih, ngegrogotin tubuh kita. Ngapain? Ya, usahain biar sembuh. Kita kalau sakit kepala aja udah ikhtiar minum obat gak sembuh, datang ke dokter spesialis kepala biar dilihat nih kepala saya ada apanya ya Dok, kok pusing terus. Kok seperti kayak ada jarum ditusuk-tusuk, kan langsung di CT scan sama dokternya. Oh Bu, ini ternyata di dalam kepala ibu ada ini. Misalkan ada pembekuan, ya udah Bu, ini ikhtiar dulu minum obat, kan gitu. Nggak nyaman kita. Sakit gigi, udah minum obat nggak sembuh juga, datang ke dokter gigi, bukan datang ke dokter kandungan. Datang ke dokter gigi diperiksa, oh iya giginya tuh begini-begini, kasih obat, ikhtiar minum. Nah kalau jasad kita aja pengen sakit, pengen disembuhin, tapi ketika hati nih udah stadium 4, masa kita nggak ngeri Bu? Tidur nggak nyenyak, ibadah nggak tenang, pengennya balas dendam terus sama orang, ngapain? Yang kita pikirin udah tidur nyenyak, kita mikirin dia nggak tidur-tidur, penuh dengan kebencian. Nauzubillah min. Maka berusaha datang ke dokter hati. Siapa dokternya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Berbanyak istighfar, perbanyak zikir kepada Allah, kan gitu. Ini yang sakit bisa sembuh. Yang ketiga, kolbun mayitun, hati yang mati. Orang kalau udah mati nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya kesempatan sholat dan lain-lain.
Nah ini ke hati kalau udah mati ini yang bahaya. Khatamallahu ala qulubihim. Allah bisa kunci nih hatinya. Gak dapat hidayah, aduh gak tenang hidup. Nauzubillah. Ya sesuatu kalau udah mati. Ya dia nggak peka sama orang tuh nggak peka. Saudara nggak bisa makan bodo amat. Yang penting anak-anak saya bisa makan. Kan begitu. Saudara ada yang nggak bisa sekolah bodo amat. Yang penting anak-anak saya bisa sekolah. Nggak peka hatinya. Ya, saudara kita di Palestina sedang ditindas, bodo amat. Yang penting saya bisa tidur nyenyak di sini. Itu nggak peka hati. Ya, maka jadilah orang yang pintar merasa daripada merasa pintar. Ya Bu ya. Jauh lebih baik jadi orang yang pintar merasa peka. Hatinya peka nih peduli daripada merasa pintar. Ini mayitun. Kalau yang maridun hati sakit bisa sembuh nggak Bu? Bisa. Sakit masih bisa sembuh, ikhtiar. Tapi kalau udah mati, wassalam. Ya Bu ya. Baik, yuk kita angkat tangan sama Allah. Semoga hati-hati yang sakit ini Allah bersihkan, Allah sehatkan, Allah sembuhkan. Hingga kita pulang kepada Allah, kita dipanggil dengan kalimat yang indah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, datanglah kepadaku, kembalilah kepadaku dengan hati yang ridho, qalbun salim, hati yang selamat. Masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Insya Allah. Kita mari kita doa sama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Astaghfirullahaladzim.